saya Kasih. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tema agama dan tubuh. Seberapa sering kita berpikir tentang tubuh kita bukan hanya sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai lahan spiritual. Dalam berbagai agama, tubuh adalah subjek yang suci dan cerminan keyakinan kita. Tapi, bagaimana iman berinteraksi dengan citra tubuh, kesehatan mental, dan perspektif sesama? Mari kita simak video berikut. Salah satu dialog paling relevan datang dari Meira Anastasia, penulis dan sutradara film Imperfect. Kisahnya menyoroti tentang tekanan sosial, terutama pada wanita, untuk mencapai standar kecantikan yang tidak realistis. Orang seringkali lupa bahwa kesehatan itu lebih penting daripada ukuran. Film ini mengingatkan bahwa cinta pada diri sendiri harus lebih dulu ada, dan itu mencakup menerima kekurangan fisik, kata Meira Anastasia. Dalam konteks agama, banyak ajaran menekankan bahwa setiap tubuh adalah anugerah dan harus disyukuri. Meira melalui karyanya mendorong kita untuk melihat tubuh sebagai ciptaan yang unik, menentang pandangan bahwa nilai seseorang ditentukan pada penampilannya. Film ini menjadi seruan untuk berdamai dengan diri dan memahami bahwa kesempurnaan sejati terletak pada penerimaan diri. Sebuah nilai yang resonan dengan banyak ajaran spiritual. Lalu pada dialog fiksional pun bisa menjadi cerminan. Mari kita lihat pada film Korea 20th Century Girl. Meskipun bukan film agama, hubungan antar figur fiksional Nabora dan Yudu menunjukkan bagaimana tubuh dan perasaan menjadi medan dialog. Bora pada dialog fiksionalnya mengatakan bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain agar disukai. Jika ada yang melihatmu hanya dari penampilan, mereka tidak melihat dirimu yang sebenarnya. Lalu Yudu pada dialognya berkata, aku tahu, tapi kadang aku berharap aku bisa sedikit lebih seperti standar mereka. Dialog ini merefleksikan pergulatan universal mengenai tekanan untuk sesuai. Keimanan sering mengajarkan kejujuran pada diri sendiri, dan persahabatan sejati berfungsi sebagai sistem pendukung yang mengingatkan bahwa nilai batin jauh melebihi ukuran atau bentuk fisik. Dialog ini adalah contoh bagaimana dukungan emosional membantu seseorang menerima dan menghargai wadah fisik mereka. Beralih ke dialog dengan figur lintas iman, benang merah antara ibadah fisik dan ketenangan mental. Mari kita simak pandangan Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar mengenai puasa dan kesehatan mental. Sederhananya, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Jika kita berpuasa tanpa niat yang benar, itu hanyalah diet, hanya olahraga fisik. Inti puasa yang hakiki adalah mengendalikan hawa nafsu dan menjaga panca indera. Kita latih mata kita untuk tidak melihat yang tercela, telinga untuk tidak mendengar gibah. Ucap dari Bapak Nasaruddin Umar. Profesor Umar menekankan bahwa disiplin fisik ini menghasilkan kesadaran psikolog dan spiritual. Prinsip pengendalian diri ini universal dari berbagai iman, menjadikan puasa sebagai terapi mental yang memperkuat ketegaran dan memungkinkan kita menjalani hidup dengan tegar dan penuh kontemplasi. Dari penerimaan Meira Anastasia, dukungan sahabat fiksional, hingga disiplin spiritual Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, kita melihat benang merahnya, bahwa tubuh adalah sebuah amanah, alat untuk beribadah, berekspresi, dan berinteraksi. Mari kita hormati, rawat, dan cintai tubuh kita, bukan karena standarnya, tapi karena ia adalah rumah bagi jiwa dan cerminan iman kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.